Di bagian sini kita buat modelnya, di bagian package-nya, berarti kita klik kanan, kemudian new, kasih, kita buat kelas baru namanya mahasiswa. Wah, oke, mahasiswa. Kita finish. Di bagian sini, kita buat untuk, setiap modelnya kita buatkan di bagian sini sesuai dengan inputan yang kita inputkan, mulai dari NIM, nama, jenis kelamin, jurusan. Untuk pencarian kita nggak perlukan, cuma kita perlukan di bagian CRUD-nya di bagian sini. Ini sebagai penambahan aja, opsional. Jadi yang ini kita masukkan di dalam modelnya. Oke, kita buatkan di bagian sini. Kita buat di bagian sini kita buat variabel name itu kita pakai integer name, kemudian privat ada nama kita pakai string, kemudian untuk apalagi di bagian sini ada jenis kelamin sama jurusan. Kalau jenis kelamin pakai string. Oke, pakai underscore, kemudian di bagian sini untuk jurusan kita pakai string juga. Oke, udah selesai sampai sini untuk buat variabelnya dengan modifier private. Jadi biar nggak bisa diakses di luar kelas. Nah, untuk bisa mengaksesnya itu kita gunakan metode ya. Jadi ada sebagai ngambil, ada sebagai menampung. Jadi kita gunakan langsung aja tanpa harus kita buat manual dari semua yang ini. Caranya adalah kita gunakan ALT insert. Seperti ini bakalan keluar seperti ini, atau kita klik kanan, habis itu kita pilih insert code ya. Bakalan muncul seperti ini. Oke, kita pilih aja pakai ALT insert. Kita pilih yang getter dan setter ya. Get ini untuk ngambil, set nampung. Oke, kita klik, kita centang, kita generate. Oke, seperti ini udah selesai. Untuk generate-nya dari semua yang ini ada name, ada get sama setnya, ada nama, ada get nama sama set nama, ada jenis kelamin, ada get jenis kelamin sama set jenis kelamin, kemudian ada jurusan, get jurusan sama set jurusan. Oke, udah kita buat modelnya. Kemudian kita buat controllernya. Berarti ada istilahnya kita buat arsitektur dari MVC. Ada model, ada view-nya, desainnya. Di bagian sini ada modelnya. Nah, sekarang kita buat yang controllernya. Oke, kita buat kelas baru, kasih nama mahasiswa kontrol ya. Oke, seperti ini mahasiswa kontrol. Di finish. Oke. Oke, di bagian sini kita buat metodenya. Di bagian sini untuk kontrolnya. Di bagian sini saya buat metode yang pertama itu adalah untuk menampilkan datanya. Kita gunakan public ya. Berarti sini public void read. Oke, seperti ini. Oke, untuk ini public void read untuk menampilkan data di bagian tabel. Kemudian di bagian sini juga bisa kita buat public void create ya untuk menambahkan datanya. Oke, seperti ini. Sampai dengan pencarian ya. Ini saya jelaskan dulu yang read dulu. Kita jelaskan yang read dulu gimana caranya. Oke, untuk yang read itu ya, kita butuhkan di bagian sini untuk nama dari tabelnya.
ya, nama dari variabelnya, namanya adalah TBL mahasiswa. Oke. Berarti kita kondisikan nanti pada saat kita coding di bagian desain yang ini, kita tinggal masukkan konsepnya, kita masukkan read yang ada di bagian controllernya, langsung kita masukkan di bagian sini nama dari nama dari variabelnya TBL mahasiswa. Jadi seperti inilah untuk codingannya, cuma sedikit codingannya. Oke, berarti kita butuhkan di bagian sini untuk komponen dari J tabelnya ya, karena TBL mahasiswa ini adalah kelas dari TBL J table ya, J table yang ini. Oke, nah sekarang kita gunakan sebagai parameter, berarti kita buatkan di bagian sini J table, kemudian kasih nama JT. Oke, seperti ini untuk penggunaannya. Nah, sekarang saya mau buatkan headernya ya, header dari tabelnya. Sebelum kita buatkan headernya, kita buatkan dulu controller dari controller dari tabelnya itu kita gunakan default tabel model. Berarti di bagian sini default tabel modelnya, kemudian kita buat objek namanya DTM. Ini kelas default tabel model udah disediakan untuk bagian J tabelnya sebagai controllernya, new, kemudian new default tabel model. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah dua parameter yang kita pakai yang di bagian yang ini. Jadi kita pakai yang ini. Jadi untuk headernya di kolom yang pertama, untuk yang isiannya itu datanya itu di kolom pertama, parameter pertama. Yang headernya itu di kolom kedua. Ini ada kolom, ini ada datanya. Jadi kita pakai yang ini. Kalau yang pakai yang ini, parameter pertama itu kolomnya, kemudian parameter kedua itu kita isikan jumlah dari barisnya. Jadi ini enggak secara statik, ini caranya statik, kita gunakan yang dinamis, nanti datanya itu belakangan. Oke, kita pakai yang ini, berarti dua data yang pertama itu kita nolkan, nanti kita kita buat di bagian sini ya, kita masukkan belakangan untuk datanya. Nah, di bagian kolom ini kita buatkan manual untuk headernya, berarti kita gunakan satu dimensi, karena di bagian sini parameternya tipe datanya itu objek dengan parameternya satu dimensi, berarti kita buatkan di sini. Ini header. Oke, kemudian kita masukkan mulainya dari name, kemudian di bagian sini nama, kemudian di bagian sini apa aja inputannya bagian sini, jenis kelamin sama jurusan, berarti di sini jenis kelamin, kemudian di bagian sini jurusan. Oke, seperti ini untuk headernya, tinggal kita masukkan di bagian sini. Oke, kalau udah kita masukkan seperti ini, nah sekarang kita tinggal panggil JT, berarti di bagian sini JT set model ya, kita set model dengan nama DTM. Oke, udah selesai kita buat headernya, tinggal kita jalankan. Gimana cara menjalankannya? Berarti kita masuk di bagian desainnya, view-nya, kemudian kita masuk ke source-nya. Untuk menjalankannya itu kita harus
membuatnya itu di bagian, kita harus panggilnya itu di bagian konstruktornya. Jadi kita harus panggil di konstruktornya. Jadi caranya adalah kita buat di bagian sini dulu untuk metode prosedur, namanya read. Oke. Kemudian read yang ini kita panggil di bagian bawah dari konstruktor. Oke. Harus kita panggil di bawah dari init komponennya, karena init komponen untuk JTabel itu ada di bagian init komponen. Jadi harus struktur ya, mulai dari init komponen baru kita eksekusi untuk kita panggil untuk read-nya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita buatkan di bagian sini untuk pemanggilan objek dari controllernya. Jadi caranya adalah privat, kemudian mahasiswa controller. Oke, seperti ini. Kemudian namanya MC sama dengan new mahasiswa controller. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita tinggal panggil MC-nya di bagian read itu. Berarti MC baru panggil yang kita buat di bagian controllernya. Oke, kita buat itu adalah metode dari read-nya. Read itu parameternya dari JTabel. Berarti read di bagian sini. Read tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa ini di bagian nama dari tabelnya ya, change variable name itu tabel mahasiswa seperti ini. Kemudian kita rapikan. Oke, udah selesai sampai sini untuk codingannya cuma sedikit, tapi prosesnya di bagian controller gitu. Jadi pada saat kita jalankan, untuk header kita udah bisa tampilkan seperti ini, name, nama, jenis kelamin, jurusan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat menambahkan data biar bisa bertambah di bagian tabelnya. Oke, sebelum kita lanjutkan di bagian create-nya, kita lengkapi dulu di bagian sini. Karena untuk menampilkan datanya itu ada proses di bagian sini, karena di bagian sini nilainya kita kosongkan. Untuk menambahkannya itu kita gunakan fungsi dari DTM add ya, add row ya, bukan dari sini. Jadi caranya adalah kita buat perulangan di bagian sini. Perulangannya kita gunakan for. Oke, untuk for-nya bagian sini untuk perulangannya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah tempat penampungannya untuk kita tampilkan di bagian tabelnya. Jadi kita buat dulu array-nya ya. Kita terapkan di bagian sini array. Kita pakai array list. Oke, kemudian untuk elemennya, karena dia dalam bentuk baris dan kolom, jadi kita gunakan elemen dari mahasiswanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih objeknya itu list, kemudian new dari array list. Oke, seperti ini. Kemudian list yang di bagian sini kita masukkan di kondisi jika i kurang dari list size ya. Oke, seperti ini jumlah dari listnya udah kita jelaskan udah saya jelaskan di materi sebelumnya. Kemudian di bagian sini baru kita terapkan DTM dari add dari row-nya. Oke, seperti ini. Add row itu harus kita masukkan objek ya, objek dari barisnya. Jadi harus kita pisahkan antara baris sama kolom. Jadi kita buatkan dulu setiap kolomnya itu gunakan objek, karena kebetulan di bagian sini add row itu ada parameternya berupa objek. Ya, seperti ini, add row. Oke.
saya ulangi, di bagian sini add row itu objek, berarti kita buatkan di bagian sini objek. Objeknya itu kita gunakan satu dimensi ya, berarti di bagian sini objek satu dimensi namanya OB sama dengan new object. Oke, seperti ini. Untuk objek yang ini harus kita masukkan secara statik untuk kolomnya. Jumlah kolomnya berapa? Jadi kita sesuaikan sama yang di headernya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kita masukkan di bagian sini 4. Kemudian OB yang ini kita masukkan di bagian add row. Nah, sekarang kita masukkan data setiap kolomnya. Berarti caranya adalah OB kolom yang pertama itu indeksnya yang ke 0 ya. Kolom yang pertama itu 0, indeks ke 0 itu nim. Berarti OB kurung siku 0 indeksnya, kemudian kita ambil datanya. Berarti list get i, kemudian get dari nim. Ya, seperti ini. Seperti ini cara pemanggilannya. Kemudian OB yang kedua adalah indeks yang satu, indeks 1 itu nama, berarti kita panggil sama dengan sama yang ini, jadi tinggal kita ganti aja yang ini jadi get nama. Oke, seterusnya kita ganti yang ini juga 2, ini get jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah kolom yang ketiga itu get jurusan. Oke, udah selesai untuk proses dari menampilkan data. Selanjutnya kita buat untuk menambahkan datanya. Jadi kita buat di bagian sini public void create ya.